Inilah suasana saat sejumlah petugas pemakaman diusir pihak keluarga pasien COVID-19. Pihak keluarga menolak jika anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol kesehatan. Penolakan pemakaman secara protokoler COVID-19 ini pun sempat diwarnai aksi saling berebut peti jenazah antara keluarga dan petugas. Dinas Kesehatan setempat menyayangkan kejadian ini lantaran sebelumnya keluarga telah sepakat dengan prosedur pemakaman jenazah COVID-19. Itu kan sudah diserahkan oleh Satgas Covid Provinsi dan ada pernyataan dari pihak keluarga. Jadi salah satu sebenarnya mata rantai untuk mencegah penularan COVID ya harusnya memang pemakamannya mengikuti protokol. Sempat terlibat adu mulut dan mendapat ancaman, petugas pun terpaksa menyerahkan jenazah tersebut kepada keluarga untuk dimakamkan tanpa protokol kesehatan COVID-19. Lima hari menjalani isolasi mandiri, seorang perempuan Parubaya meninggal dunia di rumahnya di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tidak adanya petugas pengangkut jenazah membuat pihak kelurahan akhirnya menerjunkan petugas PPSU untuk mengevakuasi jenazah. Dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas penanganan prasarana dan sarana umum langsung diterjunkan untuk mengevakuasi jenazah seorang wanita Parubaya yang tewas di dalam rumah. Korban adalah Nani Suryani, seorang wanita berusia 50-an tahun yang tinggal di Jalan Budi Rahayu, Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Wanita Malang yang memiliki penyakit bawaan jantung dan diabetes itu tak mampu bertahan hidup saat tengah menjalani isolasi mandiri selama 5 hari di rumah. Pelibatan PPSU untuk melakukan evakuasi jenazah COVID-19 diduga karena tim pemulasaran Posko Monas dan petugas Dinas Pemakaman DKI kewalahan mengevakuasi jenazah-jenazah COVID-19 lainnya. Meski terbiasa dengan perawatan dan menjaga kebersihan wajah ibu kota, namun para petugas PPSU ini sebelumnya telah dibekali keterampilan untuk mengevakuasi jenazah COVID-19 secara protokol kesehatan ketat. Yang meninggal ini kebetulan sudah isolasi mandiri selama 5 hari, tapi tidak dapat ditolong. Nah, makanya hari ini beliau almarhumah meninggal dengan protokol COVID. Rencananya kita sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid di Balaraja Tangerang dan sudah memberikan izin. Kebetulan mereka juga ada tanah wakaf, jadi diterima di tanah wakafnya. Di Kelurahan Mangga 2 Selatan sendiri terdapat 76 warga yang terpapar COVID-19, dengan 1 diantaranya baru saja meninggal dunia. Penuhnya daya tampung hampir di seluruh rumah sakit rujukan corona membuat banyak warga akhirnya terpaksa hanya menjalani isolasi mandiri di rumah. Vaksinasi perdana untuk anak 12 hingga 17 tahun dimulai hari ini. Jenis vaksin yang telah disetujui oleh pemerintah untuk anak-anak adalah vaksin Sinovac. DKI Jakarta hari ini menggelar vaksinasi perdana untuk anak usia 12 hingga 17 tahun di SMA Negeri 20 Jakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dengan pemberian vaksin merupakan salah satu cara melindungi anak-anak agar mereka bebas dari potensi terjangkit wabah COVID-19. Mengingat angka terjangkit virus COVID-19 pada anak cukup banyak, maka anak-anak perlu menjadi perhatian. Jenis vaksin yang telah disetujui oleh pemerintah untuk anak-anak adalah vaksin Sinovac. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak dan memotivasi seluruh orang tua untuk melindungi anak-anaknya untuk lakukan vaksinasi COVID-19, terlebih dengan adanya varian baru mutasi COVID-19. Hari ini adalah hari bersejarah untuk anak-anak Indonesia dan khususnya anak-anak di Jakarta. Setelah 1,5 tahun anak-anak kita harus belajar jarak jauh, tidak bisa berkegiatan bersama dengan teman-temannya di sekolah,
dengan leluasa. Hari ini 1 Juli 2021, anak-anak di Jakarta mulai mendapatkan vaksinasi. Kita mulai dari anak-anak berusia 12 hingga di bawah 18 tahun. Meningkatnya kasus COVID pada anak menjadi alarm peringatan serius, terutama di saat pemerintah masih berencana melanjutkan pembelajaran tatap muka untuk daerah tertentu. Vaksin terhadap anak-anak pun seolah menjadi harapan di tengah ketidakjelasan kapan wabah COVID-19 berakhir. Presiden Joko Widodo resmi memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Kegiatan semua lini mulai dari perkantoran hingga pusat perbelanjaan akan semakin dibatasi. Akibatnya banyak pengusaha teriak terkait kebijakan PPKM darurat. Presiden Joko Widodo telah memberikan isyarat kenaikan angka COVID menyebabkan perlunya segera diberlakukan PPKM darurat. Kegiatan semua lini mulai dari perkantoran hingga pusat perbelanjaan akan semakin dibatasi. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia angkat bicara mengenai kebijakan ini. Para pelaku usaha akan semakin terpuruk dengan keadaan ini. Dalam aturan PPKM Mikro, tingkat penjualan dan kunjungan ke pusat retail sudah turun sebesar 20%. Bahkan dengan adanya aturan PPKM Mikro, dirinya memprediksi penjualan akan semakin turun hingga 40%. Tak menutup kemungkinan, dirinya menyebutkan akan ada penambahan jumlah gerai retail yang tutup imbas dari jumlah kerugian yang terus berlanjut selama 1 tahun lebih. Ya, kami sudah hampir 15 bulan ini sudah kebal terhadap yang namanya tidak produktif atau dalam kata to the point-nya adalah mengalami kerugian. Ya, kita sudah mengalami kerugian. Ya, artinya produktivitas rendah, sementara kos atau biaya tetap tinggi atau tetap harus berjalan. Bahkan dana cadangan sudah kita pakai sehingga ada beberapa yang harus juga mengambil langkah kebijakan strategis, menutup ya gerai dan juga ya mengalihkan bagi masih gerai yang masih bisa. Pengusaha saat ini dalam keadaan resah dan gelisah terhadap rencana pemerintah. Namun apa daya, para pengusaha hanya bisa pasrah. Kini ketegasan pemerintah seolah dipertaruhkan selama PPKM darurat. Pemerintah harus mengorbankan ekonomi demi menekan laju penularan COVID ke level paling rendah. Pemirsa, bagaimana pengusaha menyikapi PPKM darurat yang dirasa memberatkan bagi mereka? Kita akan berbincang dengan Ketum Aprindo, Roy Nicholas Mande, dan Kabid Komunikasi Satgas COVID-19, Heri Trianto. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy, katanya saat ini pengusaha 3H, pasrah, resah, gelisah. Boleh diungkapkan mungkin Pak Roy? Iya. Jadi sebenarnya itu klimaks sampai sebelum diumumkan tadi ya. Tapi kalau setelah diumumkan kan ya tentunya kembali lagi karena semangat harus bisa menanggulangi COVID bersama-sama dan memutus rantai penularan, ya tentunya kita harus sama-sama dengan semangat yang sama. Nah, yang tadi disampaikan Bu Anita adalah bagaimana kegelisahan kami, mengingat kami bukan hanya memikirkan sektor usaha kami saja ya, tetapi kami lebih menjaga keutuhan untuk masyarakat dapat tetap berbelanja kebutuhan pokok dan sehari-harinya di toko swalayan, di mana kami yang menyediakannya. Dan tentunya setelah tadi diumumkan 2 jam yang lalu PPKM darurat dan akan ditindaklanjuti dengan SE ataupun SK dan lain sebagainya di otonomi daerah, kepala daerah, kami hanya menitipkan pesan untuk kami dapat diberikan kepastian bahwa yang namanya toko swalayan itu, yang 90% daripada toko swalayan menyediakan kebutuhan pokok lengkap itu ada di dalam mall. Nah, kalau ada mall yang harus tutup, ya kita minta untuk toko swalayan di
dalam mall itu harus tetap bisa buka karena 90% kebutuhan pokok yang lengkap, ikan, sayur mayur, daging itu supermarket, hypermarket yang di dalam mall. Sementara yang di luar mall itu yang minimarket, anggota Aprindo, itu mereka juga menyediakan kebutuhan tapi lebih kepada hari-hari, sehari-hari. Nah, jadi ini sebenarnya melengkapi yang di luar mall dan di dalam mall. Nah, ini yang kita minta kepastian dan definisi bahwa toko swalayan dapat tetap beroperasi baik yang di luar mall maupun juga yang di dalam mall ketika mallnya harus tutup. Nah, bagaimana cara menerjemahkan ini? Ya, ini yang tentunya menjadi harapan kami untuk dapat satu tafsir bukan multi tafsir sehingga supermarket dan hypermarket bukan ditutup tapi harus tetap buka karena memang ini adalah bagian daripada sektor esensial dan sekaligus sektor kritikal ya. Nah, ini di dalam penyampaian tadi itu sektor esensial dan kritikal dalam satu kesatuan. Nah, jadi kembali lagi bahwa kita berharap pemerintah tentunya dapat mendefinisikan dengan jelas dan tidak menimbulkan kebingungan dan multitafsir, kebingungan di masyarakat dan multitafsir di pemerintahan daerah. Ya, kita tahu memang masalah tergerusnya retail sudah pasti ya, tetapi kita berharap tentunya ada kepastian terhadap definisi sehingga tidak multitafsir. Baik, langsung dijawab oleh Pak Heri Trianto, Kabid Komunikasi Satgas COVID-19. Pak Heri, yang di mall itu swalayanannya tetap boleh buka meskipun mallnya dalam kondisi tutup, mungkin bisa dijelaskan? Ya, salah satu ketentuannya itu saya bacakan bahwa memang pusat perbelanjaan itu akan ditutup antara tanggal 3 sampai 20 Juli. Tetapi Pak Roy, kita punya pengalaman di awal-awal pandemi waktu itu adalah pusat perbelanjaan tutup, tetapi memang supermarketnya masih buka gitu. Saya itu bisa menjadikan jurisprudensi gitu yang itu bisa dilakukan, tetapi secara keseluruhan pusat perbelanjaannya ini yang ditutup karena di situ akan ada berbagai macam toko ya, jenis kebutuhan. Tetapi kalau kebutuhan dasar tadi, saya rasa memang tadi seperti ditegaskan oleh Pak Roy bahwa ini adalah sektor esensial dan kritikal. Jangan sampai kemudian supply bahan makanan ini terganggu karena kita memang ya situasinya memang benar-benar sebenarnya tidak ada pilihan baik gitu karena dengan kasus hari ini yang 24.000 tertinggi sepanjang pandemi, memang saatnya kita benar-benar menginjak rem. Apalagi juga perlu diingat juga cakupan area ini berlaku tidak di seluruh wilayah ya, terutama hanya di puluhan kabupaten kota di Jawa dan Bali, kira-kira seperti itu. Yang memang itu berkontribusi terhadap lebih dari 80 penambahan kasus harian saat ini. Jadi ini memang yang perlu dilihat. Tapi memang pasar terbesar mungkin buat para retail adalah di sana, itu memang tidak bisa kita nafikan. Demikian. Baik, saya kembali ke Pak Roy. Pak Roy, sejauh ini industri retail sudah banyak akhirnya mem-PHK karyawannya. Dengan kondisi seperti ini, khawatir akan PHK bertambah atau masih tetap bisa dijaga sebenarnya Pak Roy? Ya, pelaku usaha apapun sektornya dan industrinya hanya dua pilihan. Satu, harus tetap berusaha dan dengan kekuatan maksimal ya, dengan segala situasi kondisi dan musim, atau kedua, melakukan kebijakan strategis menutup usaha karena likuiditas dan karena hal-hal lainnya. Nah, jadi dengan kata lain, dalam 15 bulan ini kita sudah terdampak. Hanya 1 bulan saja ya, sebagai catatan, di bulan April kemarin ketika pemerintah mengucurkan THR dan juga berbagai bantuan tunai ya, bantuan sosial, kita mendapatkan indeks penjualan real dalam 15 bulan yang nggak pernah positif menjadi positif. Tetapi the rest of the month atau bulan-bulan yang selama ini itu dalam kondisi yang negatif. Nah, kita sudah pastikan bulan ini atau mulai bulan kemarin akhir Juni kita sudah melandai lagi, dan tentunya dengan melandai ini kita harus membalance upaya usaha kita sebagai pejuang ekonomi harus bertahan. Nah, bagaimana bertahannya? Ya salah satunya yang merumahkan atau mengurangi, melay off kembali. Dan ini kan dampaknya memang pasti daya beli lagi yang akan terkena. Jadi kembali lagi, ini satu keniscayaan bahwa dalam
dalam 2 minggu terakhir ini saja, ini saya ambil contoh ya, ketika tanggal 22-an itu sudah mulai ada peningkatan ya, lebih kurangnya seperti itu, kita sudah menghitung beberapa anggota sudah menyampaikan sudah 20% tergerusnya, karena memang ada pembatasan-pembatasan yang sudah mulai juga dinyatakan di beberapa daerah tertentu. Dan ini akan membuat tentunya melebihi lagi ketika sudah ada PPKM Mikro ini yang lebih darurat. Dan ya tentu semangatnya kembali lagi, mobilitas rendah, ya pasti transaksi juga rendah karena memang ada pembatasan darurat ini. Ini yang kita jaga sebenarnya, jangan sampai justru sektor esensial ini harus berguguran ketika saat yang bersamaan harus tetap memenuhi kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat. Karena kita bukan lockdown ya, ini kalau lockdown negara harus memberikan makanan dan minuman bagi rakyatnya. Kita sekarang PPKM Mikro darurat, masyarakat harus tetap belanja, harus tetap konsumsi untuk kebutuhan pokok dan sehari-harinya. Baik, saya kembali ke Pak Heri. Pak Heri, dilihat dari angka yang sudah beberapa hari terakhir ini di atas 20.000 penambahan angka positif per harinya. Apakah ketika kemarin sempat ada pelonggaran, banyak masyarakat yang kemudian euforia datang ke mal beramai-ramai, ada salah satu mal di wilayah elit Jakarta Selatan itu rasanya seperti tidak ada COVID gitu, ramai sekali setiap weekend. Ya, itu memang terjadi. Jadi peningkatan kasus yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ini memang karena masyarakat, sebagian masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Selain kemudian sebagian dari masyarakat juga mengabaikan larangan untuk mudik. Jadi ini kombinasi, kemudian ditambah lagi faktor ketiga, ada varian baru yang berkembang yang dengan tingkat penularan yang cepat. Jadi ini adalah kombinasi yang sempurna gitu, tapi celakanya ini sempurna yang negatif gitu ketika penambahan kasus ini sangat tinggi, bahkan sudah melampaui kasus tertinggi di bulan Januari. Makanya pemerintah dalam hal ini sudah mengambil keputusan menerapkan PPKM darurat gitu ya, untuk dengan target dalam 17 hari ke depan sampai tanggal 20 itu menekan kasus hingga kurang dari 10.000 kasus harian. Karena dengan kasus harian yang sekarang di atas 24.000 memang fasilitas kesehatan cukup kewalahan lah dalam menghadapi lonjakan pasien yang memerlukan perawatan. Di samping juga tingkat kematian juga yang tinggi. Hari ini tertinggi juga di atas 500 jiwa dalam sehari. Saya rasa kita memang semua harus berjaga-jaga gitu. Kita tahu ini kita pilihannya sulit gitu ya bagi ekonomi, tetapi ya memang kita akhirnya harus memilih gitu. Mana yang harus kita dahulukan untuk sementara ini. Kita lihat dalam 17 hari ke depan, mudah-mudahan kita bisa kendalikan. Di saat yang sama pemerintah mempercepat vaksinasi di daerah-daerah merah di Jawa Bali ini, sehingga nanti secara perlahan kasus bisa kita kendalikan. Baik, terima kasih Pak Heri Trianto, terima kasih juga Pak Roy Nicholas sudah bergabung bersama kami di AI Newsroom. Kita harapkan PPKM Mikro ini seperti langkah mengalah untuk nantinya kita menang melawan COVID-19. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, usai jeda sebuah mobil terjun ke sungai. Satu keluarga yang berisi 4 orang meninggal dunia. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda.